Anda kembali menyaksikan Prime Time News bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama. Pak Ahok banyak sekali menolak dari bis KWK Angkutan Kota yang dianggap ini bis Transjakarta mengambil trayek mereka. Akhirnya terjadi pengerusakan 3 titik kemarin. Ya itu tadi saya bilang, mereka itu tidak ngerti sebetulnya itu sekarang orang-orang itu sudah meninggalkan bus angkutan kota. Kenapa? Begitu ekonomi dia membaik, dia beli motor. Ini orang-orang nih maksudnya yang menengah ke atas? Yang bawah. Oke. Sekarang kita kan target kita kan menengah ke atas mau naik bus. Karena teorinya transportasi itu bagaimana mindahin orang dari mobil pribadi ke umum. Nah pertanyaan saya, mau nggak orang naik angkot yang nggak ada AC, nggak ada apa? Kalau tiketnya itu sama, kamu boleh. Ini tiketnya kan 6.000. Kamu kadang-kadang cuma 2.000 terimanya. Maksimal 3.000. Jadi bukan pangsa pasar Anda yang pindah. Nah lalu mereka seranggap mau paksa orang semua ikut. Kalau mau maksa sekalian aja, tanggung kamu gitu loh. Semua motor disikat aja, yang naik taksi kamu rusakin semua. Paksa orang nggak ada pilihan kendaraan di DKI, cuma naik angkot. Penuh deh angkot kamu. Kenapa nggak begitu cara berpikirnya gitu loh? Nah kita kan tindak, kita lapor polisi, tindak, pidanain aja. Tapi kan saya sebagai warga Jakarta yang juga naik bis Transjakarta, tentunya saya takut naik trayek yang akhirnya saat ini dianggap disengketakan lah orang-orang dengan orang-orang ini KWK. Itu tadi, berarti Anda teroris. Anda sudah mirip teroris kalau gitu. Anda menteror orang untuk tidak naik bus. Ya kan? Kalau begitu saya juga akan periksa kendaraan Anda. Kendaraan Anda memenuhi syarat atau tidak. Begitu tidak memenuhi syarat, saya kandangin semua. Tapi silakan, kalau dia masih ngancam lagi, kalau dia melakukan perusakan lagi, kita pidanain lagi. Bukannya sekarang juga susah sekali, bahkan kan semakin liar ya Pak ya, ini angkutan-angkutan kota ini kan semakin, bisa dibilang kontrolnya sudah lepas sejak lama. Sebetulnya kenapa? Bukan dilepas, karena persoalan kita, jumlah bus di DKI, puluhan tahun tidak pernah ada peremajaan. Yang punya bus selalu berpikir begini, saya kalau ditahan mobil saya, kamu tidak cukup ngangkut. Untuk apa saya beli bus baru? Toh kalian terpaksa naik bus saya juga walaupun jelek. Itu yang terjadi. Metro Mini zaman saya masih SMA sampai sekarang masih jalan. Kenapa? Karena dia kan gak ada pilihan. Nah begitu kita beli bus baru, ada pilihan, mulai goyang. Itu yang terjadi gitu loh. Kita minta, coba lihat Kopaja yang mau masuk ke Transjakarta. Kan dia nikmatin. Harga 6.000, Anda penumpang Anda gratis. Tapi mereka nggak mau. Dia peta komplek kita kan. Anda mau naik bus yang mana? Nah itu yang terjadi, akhirnya perpindahan dari angkutan umum ke pribadi itu meningkat di Jakarta. Orang karena tidak nyaman, tidak ada pilihan, dia pindah beli motor. Nah tiap tahun 1,2 juta penumpang umum terus turun. Sekarang tuh hampir nggak sampai 50% lagi lama-lama yang naik umum. Nah ini yang ingin kita lakukan. Kita mau dorong lagi kalau Anda pilihan. Misal saya ke Senayan City, kalau naik Land Cruiser macet, Transjakartanya bisa lebih cepat, saya turun, saya naik Transjakarta. Tapi sekarang bis Transjakarta pun setelah sekian lama dan udah banyak gebrakan juga dari Pak Jokowi Ahok ini. Jumlahnya nggak cukup. Jumlahnya nggak cukup satu. Harusnya 1.700. Selama ini hanya 400 lebih. Nah bisa nggak tuh Pak memenuhi kriteria tadi sudah targetnya? Asal beli di e-katalog. Jangan pengadaan model ini. Kapan ini Pak e-katalog? E-katalog tinggal RKPP putuskan. Kita sudah minta Scania, Mercedes, Volvo untuk masuk. Termasuk Hino. Jadi begitu e-katalog datang, kita tinggal beli 1.000. Jaminan ATP memang udah jelas. Nah kemudian juga hal kecil aja, misalnya sterilisasi jalur busway. Polisi sudah akan bantu masalah sterilisasi. Saya sudah minta kepada polisi langsung tilang biru, jangan merah. Gimana tuh Pak maksudnya tilang biru? Tilang merah kan membutuhkan hakim memutuskan berapa dendanya. Kalau tilang biru yang maksimum langsung. Ya kita ada berapa pelanggaran yang membahayakan seperti busway, lintasan kereta api yang lawan arus, itu semua kami akan tilang biru. Jadi kita udah minta ke polisi untuk lakukan tilang biru, 500.000 langsung, nggak bisa nego, Anda harus langsung stop. Kalau sekarang begitu sampai ke hakim, maklum juga, mukanya pura-pura kasihan, pura-pura bertobat, 50.000 dikasih hakim, besok kumat lagi dia. Jadi selalu tobat kumat kayak tomat aja, gue bilang. Ini kalau tilang biru dia masih mikir. Sekalian itu juga ternyata supirnya juga kurang Pak, tidak hanya mobil tapi membutuhkan 1.500 supir. Supir cukup. Nah, ada wacana yang ingin mengambil supir yang sebelumnya misalnya supir Metro Mini, supir Kopaja. Kita rekrut. Tapi kan kekhawatiran warga itu adalah dikenal ugal-ugalan. Kita tes. Jadi yang diterima dari 1.000 lebih itu kita hanya terima 200-an.
dites. Karena kita gajinya 3,5 UMP yang bawa articulated. Yang bawa yang sedang itu bisa 2 sampai 2,5. Dari UMP bisa 5 jutaan. Itu ada sopir taksi yang beberapa sudah pindah ke bawa bus sedang ini. Jadi kita rekrut, kita yakin kok. Justru dengan perempuan seperti ini, angkot-angkot sopir angkot tadi, kalau Anda memang baik, Anda bisa kerja di bus yang lebih baik. Ya, jadi nggak perlu ngejar restoran. Jadi kalau dilihat sebagai target marketnya dari Pemda DKI ini menengah ke atas untuk bisa beralih dari mobil pribadi ke mobil umum, akan aman ya Pak ya? Supirnya terjamin, mobilnya juga tidak karatan. Tidak karatan lagi. Pak Basuki, terima kasih banyak Pak Ahok atas waktunya.